Om Swastiastu, selamat pagi. Saya sedikit bercerita tentang seorang teman saya yang rutin adalah memberikan pencerahan setiap pagi. Namanya adalah Pak Wayan Kondre. Beliau adalah alumnus daripada SMA Negeri 1 Denpasar. Saya kebetulan satu alumni dengan beliau. Beliau itu adalah angkatan 69. Saya angkatan 74. Kalau dari usia ya 4 tahun beliau lebih tua. Tapi beliau sangat disiplin sekali. Tape berata yoga semadi. Melakoni adalah karena beliau basic pelajarannya adalah Uraspati Tattwa yang memberikan pengajaran terhadap adalah kesadaran, kedisiplinan. Apa berarti yoga semadi ini rutin dilakoni. Bahan-bahan bacaannya adalah Bhagavad Gita dan Sarasa Musaya. Saya kagum ya dengan beliau yang sungguh secara spirit ini adalah luar biasa. Kesungguhannya tapo berarti yoga semadi rutin. Dan saya pagi hari ini mendengarkan dengan sangat bagus. Makanya saya pakai suatu momentum yang sangat baik. Macaan agung tonggak sejarah dalam tataran kehidupan saya, karena terus terang saja saya itu adalah all out, makannya yang semrawut, makan jadi yang namanya babi guling itu adalah hobi saya. Babi guling ya makanan favorit. Jadi kalau beliau itu ya paling ikan adalah yang kaya dengan beta omega 3, paling ikan ya seperti itu. Dan beliau bercerita karena galungan banyak punya tape, banyak menyantap tape. Apa yang terjadi adalah gula darah puasa 113. Saya puji syukur Tuhan, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh nantinya mencampakkan tataran kehidupan. Jadi all out ini makannya adalah babi guling. Babi guling jadi sangat berisiko tinggi. Nah, di belakang saya ini beliau adalah besan saya yang saya sangat hormati. Beliau adalah Majen. Sedangkan saya punya paman, adiknya ibu adalah Brigjen Purnawirawan I Gusti Ngurah Rai Kalim, sudah mendahului kita bersama. Kenapa demikian? Itu berpulang pada diri kita masing-masing. Kita mau kemana dalam tataran hidup ini? Makanya saya memberikan contoh itu adalah Peka Nadia. Beliau itu disiplin, ada 4 hal: tapo, berata, yoga, semadi. Dan yang kelima itu adalah
cinta kasih sejati, cinta kasih sejati. Makanya setiap waktu beliau itu selalu mengingatkan, di dokter, ya kita mau kemana sesungguhnya itu sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Tapo berata yoga samadhi. Beliau ya meskipun sudah luar biasa disiplinnya tapo berata yoga samadhi, tetapi ada beberapa catatan-catatan tersendiri yang namanya PSA-nya cenderung naik. Kemudian ada RBB, kemudian ada PPOK, sampai beliau bengong juga, ini Pak Dokter ini kok makannya semerawut. Ya, kembali pada diri saya pribadi, kenapa kok tidak mensyukuri karunia Tuhan? Mestinya harus segera eling. Inilah yang kita sebut dengan macaan agung. Makanya tadi saya berbisik dengan pendamping saya, minta tolong, saya harus mendapatkan suatu perhatian khusus. Jadi karena saya harus masuk di SLB, sekolah luar biasa, harus mendapatkan perhatian khusus. Sekolah SLB, sekolah luar biasa. Kenapa begitu? Karena ini sudah umur, nggak bisa. Umur itu sudah mengantarkan kita kepada hal-hal yang berisiko tinggi. Mari kita eling. Jadi macaan agung ini adalah suatu tonggak. Jadi perhatian terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita di Bali itu yang kita sebut beberapa hari lagi itu adalah kuningan, kauningan. Kalau kita ingin berumur panjang harus pirisai diri. Makanya di kuningan itu buat tamiang. Tamiang itu adalah perisai diri, memperisai diri. Jadi kita kauningan. Inilah momen daripada macakan agung. Jangan setelah diberikan, artinya adalah kesehatan, kesegaran, dan kebugaran, lupa diri. Lupa diri apapun. Karena sudah umur nggak bisa makan yang sederhana lah. Jadi sayur kelor bagus. Sayur kelor sangat baik. Kemudian adalah selenya, sele ungu, sangat baik, sele ungu. Kemudian airnya itu air rempah-rempah. Tadi saya ke dapur minum ini air. Ini adalah hasil produksi olahan saya. Jadi pendamping saya penuh kedamaian dan cinta kasih. Mencari pendamping yang seperti itu sulit, sangat sulit. Saya sadari diri, kekurangan, kelemahan saya. Keberhasilan saya itu karena didukung sepenuhnya oleh beliau. Semoga kami berdua ini diberikan umur panjang. Saya teringat itu yang namanya waktu kuliah itu sudah dana itu untuk makan itu sulit. Sangat berbeda dengan anak-anak sekarang itu. Jadi nilainya itu adalah sudah semuanya dipersiapkan. Saya teringat itu
meneteskan air mata itu. Mulai kuliah yang seperti itu, beli sepatu itu sulit sekali. Kalau diceritakan seperti itu rasanya kok tidak mungkin. Tapi hanya saya berbekal semangat saja. Ya makanya beberapa hari saya meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan adik-adiknya ibu. Karena saya mempersiapkan diri kuliah untuk di 3 perguruan. Saya ikut di Skalu ITS, ikut di IKIP, ikut di kedokteran. Ketiganya lulus. Saya punya paman, saya ajak testing di IKIP juga. Beliau cari, saya tanya beliau, Haji waktu itu cari jurusan apa? Ekonomi katanya. Saya cari jurusan yang langka adalah fisika. Langka. Saya lulus itu ber-16, kemudian yang kuliah itu hanya 12 orang, termasuk salah satu orang guru saya, Pak Pranowo. Beliau ngajar di SMA 1, saya ajak kuliah beliau lagi di IKIP Singaraja. Saya ya seminggu sempat kuliah di sana. Tapi berikutnya saya dibantu oleh Om Budi. Dicari saya ke Singaraja, diajak saya ke Denpasar. Ngapain kamu kuliah di sini? Ayo, semua sudah saya bayarin kamu untuk kuliah di kedokteran. Puji syukur Tuhan, pas tungkara beliau jadi menuntun kami. Semoga jadi amal baik beliau betul-betul mendapatkan posisi yang terbaik. Serta kami dituntun anak dan cucu ini bersama-sama nantinya. Demikian ya, hari ini adalah hari Macekan Agung, tonggak historis kepada Pak Wayan Gina dan Pak Pekak Nadia, Pak Wayan Kondre yang selalu mendampingi saya setiap pagi. Terima kasih banyak atas tuntunan spiritualnya. Tonggak ini adalah Macekan Agung yang selalu kita ingat, harus tape berata yoga semadi dan tresna dosa kesaya. Cinta kasih sayang jangan dilepaskan begitu saja kesempatan yang baik itu, karena ini adalah yang menentukan, seperti air sungai yang jernih dengan air jadi pemandangan yang sangat indah dan angin yang semilir. Kata pujangganya Pak Wayan Kondre, rahajeng Pak Wayan Kondre, rahayu rahajeng, Om Santi Santi Om.